Kamu masuk Jija? Ya, terima kasih. Mari duduk. Apa kegiatan kamu hari ini, Nak? Jadi itu Bu habis belajar dengan belajar ekonomi. Oh, belajar ekonomi. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, ada apa ya kamu menemui Ibu kemarin? Jadi gini Bu, saya pengen konseling dengan Ibu. Oh, pengen konseling. Sebelumnya, Ziza udah pernah melakukan konseling belum? Belum sih Bu, ini baru yang pertama kali kan. Oh, baru pertama kalinya ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai proses konseling, ada baiknya kita itu dulu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling supaya si Ziza tadi tidak mempunyai persepsi negatif terhadap proses konseling ini. Nah, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang bisa disebut sebagai guru BK, yaitu Ibu sendiri ya, Ibu Ade. Nah, jadi kliennya itu Mbak Ziza. Jadi untuk mengentaskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jadi di konseling ini pun mempunyai azas Ziza. Jadi yang pertama itu ada azas kerahasiaan, di mana segala data, segala informasi yang Ziza berikan kepada saya atau Ziza sampaikan kepada saya itu nantinya akan saya jaga sebaik mungkin dan tidak ada diketahui oleh pihak luar selain kita berdua di ruangan ini. Nah, tadi Ini aman Bu ya? oh iya, sangat aman sekali karena saya juga sudah berikrar dengan profesi saya. Saya akan menjaga segala keterangan, segala data yang klien saya sampaikan kepada saya gitu. Nah, tadi bisa datang kemari disuruh Bu Iya kah atau disuruh temennya atau dengan kemauan sendiri? Dan sini mau sendiri Bu, pengen yang konseling dengan Ibu. Oh, dengan kemauan sendiri ya, berarti alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, ketika Ziza udah datang dengan kemauan sendiri, otomatis nanti Zizanya bakal terbuka dengan permasalahan yang sedang Ziza hadapi. Nah, kalau selanjutnya yaitu ada azas kegiatan, di mana dalam proses kegiatan kita hari ini itu kegiatan konseling ya, di mana si Ziza ini harus aktif menyampaikan informasi atau permasalahan yang sedang Ziza hadapi kepada saya sebagai konselornya atau guru BK. Sampai sini Ziza paham? Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Nah, untuk itu adapun manfaatnya yang diperoleh nanti yaitu adanya perubahan tingkah laku, terus adanya perubahan lah selesai konseling ini yang tidak baik menjadi baik gitu. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahan apa ya? Jadi ini permasalahan saya punya masalah bingung itu Bu, ambil jurusan sama universitas itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Kamu pengennya masuk kemana? Kok sampai bingung gitu? Pengennya sih Bu, kalau kayak fakultas pengennya ke FI. Oh, pengen di FI. Jadi seperti itu. Jadi ini ya Ziza, kalau kamu pengen menjadi seorang guru, itu hal yang sangat penting yang kamu persiapkan yaitu terutama nilai. Ini kan untuk masuk ke perguruan tinggi atau ke PTS yang swasta atau politeknik itu mungkin tidak memerlukan nilai, itu menggunakan tes. Cuma kalau untuk yang perguruan tinggi itu menggunakan suatu nilai. Kalau yang SNPTN itu menggunakan nilai rapor. Itu rapornya dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu menggunakan nanti dirata-ratain, nanti orang pusat itu akan mengeluarkan siapa-siapa saja yang lulus di SNPTN. Itu bisa disebut dengan jalur undangan tanpa tes ya. Jadi masuk tinggal datang ulang langsung kuliah. Dari mana tuh apa bisa lolos SNPTN? Oh, dari nilai rapor tadi? Iya, dari nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya harus stabil, nggak boleh grafiknya. Kan kalau grafik nilai yang bagus itu kan setiap semester naik gitu kan. Nggak boleh ada turun yang kayak grafiknya ke bawah gitu, itu nggak boleh. Itu kemungkinan kecil untuk bisa lolos ke SNPTN. Nah, jadi di sekolah kita ini kan tahun ini
itu kuota SNPTN itu 30% dari IPA dan 30% dari IPS. Nah kalau yang untuk SBMPTN, ini tadi kan SBMPTN kan, ini jalur undangan. Nah ada lagi jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, itu namanya SBMPTN. SBMPTN ini itu bisa diikuti setelah SN. Kalau nanti kamu tidak lulus di SN, kamu bisa mengikuti SBMPTN dengan ujian yang dinamakan UTBK. Nah UTBK ini pun yang terutama sekali yang penting yang kamu siapkan itu nilai UTBK-nya jangan di bawah rata-rata. Nah kamu tadi katanya pengen masuk FKIP ya kan? Nah kalau ibu boleh tahu nih, FKIP-nya jurusan apa? FKIP-nya pengen kayak ke kimia, pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Oh pendidikan kimia. Jadi nanti ya nanti ibu jelasin lagi nih yang untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan ada yang PTN, ada yang PTS, dan juga ada yang politeknik. Nah kalau yang PTN itu yang kayak di daerah kita nih ya, di Jambi itu ada UNJA, terus juga di Pulau Jawa gitu kan, itu ada banyak, ada UI, ada UGM, ada apa namanya UPI, itu ada UNS dan lain sebagainya, banyak ya. Nah jadi kalau untuk PTS di sini pun juga banyak ya, PTS dari STIE, itu STAI, terus juga Muhammadiyah, UMN itu ya, Institut Muhammadiyah. Jadi kayak dan juga ada lagi kayak politeknik kesehatan, politeknik industri dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak misalnya kesehatan itu kayak kebidanan, kedokteran, psikologi, terus juga keperawatan gitu. Kalau fakultas-fakultas yang lainnya tuh kayak teknik sipil, industri, elektro dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tadi kan Riza mengatakan pengen ke FKIP gitu. Kalau ini universitasnya pengennya kemana nih? Ini bukan jadi pengen ke FKIP ya. Jadi kalau pendidikan yang bagusnya itu di mana itu kalau yang di Pulau Jawa itu. Kalau di Pulau Jawa terutama untuk pendidikan itu yang bagus mungkin ya, kalau untuk pendidikannya itu di Universitas Pendidikan Indonesia itu UPI, itu adanya di Bandung. Terus sama Universitas Negeri Semarang itu bagus juga itu. Itu kalau UPI itu apa? Passing grade berapa? Oh, yang daftar tahun kemarin sama yang itunya ya. Nah, ibu bakal jelasin ini ya, jelasin sedetail-detailnya supaya nanti Ziza juga nggak bingung kayak mau UPI atau UNS gitu kan. Nah, jadi kalau ini sebentar ya, saya dulu. Nah, kalau UPI ini sudah berakreditasinya A. Terus untuk pendidikan tadi Ziza pengennya itu pendidikan kimia ya kan, bukan kimia murni kan. Jadi pendidikan kimia itu sudah masuk ke, kan kalau seandainya ada SN, ada SB kan. Kalau SB itu kan ada kategorinya lagi, UTBK. UTBK ini terbagi lagi, UTBK yang saintek sama yang sosum. Jadi nanti kalau seandainya kita fokus aja yang ke SD ya. Kalau soalnya nanti kalau yang ke SN itu kalau pendidikan kimia ini termasuk sosum apa saintek? kalau di setiap universitas itu beda-beda. Kadang ada yang sosum, ada yang saintek. Kalau di UPI itu termasuk apa ini? Kalau yang di UPI, kalau di UPI ini sudah termasuk ke sainteknya. Dengan itu ya sudah masuk ke saintek. Terus juga passing grade-nya itu tahun lalu yang jalur SN itu 37,8% dan itu dari seluruh Indonesia. Jadi cukup tinggi juga ya passing grade-nya. Jadi semakin tinggi passing grade-nya, semakin besar pula itunya kesulitan masuknya. Terus juga untuk nilai rata-rata rapornya dari semester 1 sampai semester 5 itu tidak boleh di bawah 79. Terus juga daya tampung SN-nya tahun kemarin ya itu 20. Yang peminat SN-nya kemarin itu di pendidikan kimia itu ada 419 orang.
daya tampungnya dulu kalau yang SBMPTN yang tadi kan SN ya kan jalur undangan, kalau yang sekarang jalur tes ya SD itu daya tampungnya 40, peminatnya itu 345. Sekali ya maka ini kan ya ini kan udah termasuk universitas terfavorit di Indonesia ya kan, apalagi terutamanya kalau pengen jadi guru gitu. Jadi rata-rata nilai UTBK-nya tuh tidak boleh di bawah 605. Jadi ambil posisi yang ini ya, ambil posisi yang aman, yang sekiranya mungkin bisa di atas 645, di atas itu mungkin udah lumayan aman. Soalnya kita kan nggak tahu ya kan dari pesaing yang lain, dari mana-mana, nggak dari Pulau Sumatera saja, dari Sabang sampai Merauke lah gitu kan. Jadi nilainya tuh harus bersaing, mana tahu yang lain tinggi, nanti kamu cuma dapat nilai 405, yang lain udah tinggi, jadi kamu nggak masuk gitu, nggak jamin juga. Nah jadi yang itu untuk UPI ya, jadi itu sih yang untuk UPI. Kalau yang untuk UNS-nya, untuk UNS itu passing grade-nya berapa itu? UNS ya, sebentar saya cek dulu ya di websitenya. Kamu sudah pernah browsing ke websitenya? Belum sih Bu, soalnya nggak tahu Bu cara browsing website itu gimana gitu. Nyari universitas, jurusan itu yang sesuai kemampuan nggak tahu. Oh nggak tahu, ya udah nanti saya kasih linknya ya. Nah kalau untuk UNS itu pendidikan apa tadi? Kimia ya kan? Kimia itu udah berakreditasi A, terus sama tadi dengan UPI, akreditasinya A juga. Pendidikan kimia itu sudah masuk ke Saintek, mereka sama-sama Saintek. Mungkin di universitas lain itu mungkin ada yang sosum. Terus passing grade SN-nya itu 37,8. Tadi kan yang di UPI itu 36,9, jadi lebih tinggi lagi daripada UPI si UNS ini. Jadi kalau semakin tinggi, ya itu tadi yang seperti Ibu katakan, lebih susah pula untuk masuknya. Nah jadi passing grade-nya tadi 37,8. Untuk nilai rata-rata rapornya itu tidak boleh di bawah 80. Itu minimal 80 nilai rapornya. Kalau di atas itu maka lebih bagus lagi. Nah jadi kalau untuk SNBTN-nya tahun kemarin itu daya tampungnya sekitar 16-an orang. Terus 16 cuma. Jadi bayangnya lah itu kan dari seluruh dari Sabang Merauke ya itu kalau SN ya kan. Jadi peminatnya tahun lalu di di SN itu sekitar 209 orang yang daftar. Yang keterima cuma 20 tadi kan. Maaf 16 ya, 16. Untuk daya tampung SBMPTN-nya tahun ini SBMPTN ya itu 24 orang ya. Tahun lalu peminatnya SBMPTN jalur pendidikan kimia ini 252. Itu dengan nilai rata-rata UTBK-nya itu di sekitar 612,71. Jadi kamu bisa kejar ya untuk belajar belajar untuk terutama dipersiapkan yang untuk SB-nya lah, karena yang untuk SM ini kan dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kamu juga untuk semester 5 ini usahakan nilainya sangat bagus, terutama yang untuk kimianya. Seperti itu Ziza. Untuk itunya sendiri prospek kerjanya mungkin ya banyak ya, prospek kerja sebagai kimia ini tidak hanya sebagai guru kimia, nantinya kamu bisa ya selain jadi guru kimia bisa jadi guru bimbel, bisa jadi trainer di suatu perusahaan, bisa juga kerja di apotek nantinya, bisa juga di gas atau di lain sebagainya, masih banyak lah selain jadi guru seperti itu. Banyak sekali ya Bu ya, makin tertarik nih Bu mengambil jurusan pendidikan kimia. Jadi kalau kamu semakin tertarik, semakin bersemangat pula tentunya kan, tentu kamu harus berusaha nih, pertama berusaha nilainya jangan sampai turun, bisa belajar terus, entah itu kamu bisa belajar dengan teman, bisa untuk
SD ini kan bisa ngikutin, biasanya tuh kan anak zaman sekarang tuh kan mainnya Instagram ya kan. Instagram itu banyak tuh masuk kampus gitu, bisa mengikuti apa namanya, maksudnya tryout online. Nanti itu bisa kamu ya lihatlah secara nasional itu kamu tingkat berapa kalau SBMPTN-nya. Jadi itu adalah suatu gambaran nantinya. Seperti itu. Jadi sangat tertarik sekali tadi dengan prospek kerjanya. Jadi mulai sekarang saya akan lebih giat lagi belajarnya mungkin ya, biar bisa masuk SN tadi yang kata ibu jelaskan, jalur undangan, dan bisa apa, kuliah di Pulau Jawa seperti itu saya. Iya, soalnya kalau kamu cuma kepengen tanpa usaha, tanpa berdoa, sama aja dengan bohong, sama aja nanti hasilnya itu nihil. Nah, jadi mumpung sekarang masih kelas 12 semester 1 ya kan, semester depan udah mulai sibuk untuk UN, untuk apa namanya, untuk UTBK, entah itu kamu pengen kedinasan atau kamu langsung pengen ke PTN, itu tergantung sama kamu sendiri. Nah, jadi tadi kamu kepengennya ke UNS apa ke UPI? Jadi saya ke UPI aja. Ke UPI. Nah, jadi itu ya yang perlu kamu persiapkan, terutama itu nilainya itu jangan sampai turun, apalagi grafiknya. Kalau bisa kan grafiknya naik terus ya. Kalau turun pun juga nggak apa-apa, asal jangan ngancok gitu, grafiknya nggak apa-apa turun, itu dikit aja nggak apa-apa. Kalau yang untuk SBMPTN itu tadi ya, rata-ratanya itu usahakan di atas 600-an gitu. Kalau di bawah 600-an ya nanti nggak lolos selanjutnya, kan banyak juga kamu bersaing dari yang lain. Nah, kalau seperti itu ada yang bisa ibu bantu lagi? Alhamdulillah sudah cukup Bu. Jadi kan tadi sudah tahu juga, sudah tahu universitas mana dan jurusan mana yang tepat itu bisa. Terus tadi juga udah tahu cara itu menggunakan website tadi ya. Iya. Jadi sudah cukup. Oh begitu. Kalau begitu sebelum kamu Ya Bu, ini berhubung ada kegiatan, ada pelajaran lagi dengan Bu Herlina, jadi mau pamit ini Bu. oh begitu. Jadi sebelum kamu pergi, ibu ada ini, ada apa namanya? Ada sedikit pamflet dari universitas itu ya, yang ini dari UPI. Ini juga macam-macam jurusannya di sini. Lengkap sekali, makin tertarik Bu. Iya, bagus kan itunya, jadi tertarik gitu. Ini dari UNS, dan ini sama seperti yang kemudian. Macam-macam. Ya Bu ya, betulnya. Iya, kalau di Pulau Jadi Jawa nggak sabar mau masuk kuliah. makanya belajar dan giat ya. Doain Bu ya. Nah, untuk itu juga di sini bisa kamu lihat ya, di sini ada website atau portalnya yang resmi. Ini kan dari UNS kan, mungkin minggu depan dia akan masuk ke kita untuk sosialisasi. Mungkin kamu bisa tanya-tanya sama mereka langsung dari kakak-kakak kamu. Soalnya di sini kalau untuk cari info-info bisa kamu lihat di sini. Terus juga bisa lihat di Instagram itu masuk kampus atau apa gitu kan, cari-cari info. Terus juga jangan takut lah kalau seandainya kuliah ke Jawa gitu, kan jauh dari orang tua. Terus juga jarang pulang nantinya kan, jadi kamu nggak usah takut. Soalnya di Pulau Jawa itu kan alumni kita di Semansa ini ada juga yang kuliah di UPI. Ada Bu ya. Iya, ada kuliah di UPI. Jadi ikatan mahasiswa Jambi. Jadi kamu bisa masuk organisasi itu. Jadi kamu nggak perlu takut di sana, nggak perlu takut sendirian. Ya. Iya. Baiklah Bu. Ini terima kasih ya. Ini ada pelajaran dengan Bu Herlina Bu. Oh, dengan Bu Helena. Iya. Iya. Pak permisi dulu ya Bu ya. Iya. Amin. Iya. Assalamualaikum Bu. Salam. Iya, sama-sama.